Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pemirsa channel SDIT MTA, alhamdulillah, puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan banyak sekali nikmat, karunia, hidayah serta inayahnya, sehingga pada kesempatan tahun ini kita masih dipertemukan dengan bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh maghfirah, yaitu Syahrul Ramadan, yang mana kita sebagai seorang muslim diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada bulan Ramadan untuk melaksanakan siam Ramadan. Sahabat pemirsa channel SDIT MTA, menjadi kesyukuran tersendiri bahwasanya pada tahun ini kita masih dapat berjumpa dengan bulan Ramadan, yang mana tahun-tahun sebelumnya kita sebagai umat Islam diuji dengan adanya pandemi COVID-19. Dan pada tahun ini kita sebagai umat Islam dapat melaksanakan ibadah puasa Ramadan dengan penuh sukacita karena kita sudah terlepas dari wabah tersebut. Dan tidak terasa berjalannya waktu, kita sudah berada di penghujung bulan Ramadan, yang mana di penghujung bulan Ramadan tentunya marilah kita sebagai umat Islam senantiasa bermuhasabah apakah waktu-waktu yang kita sudah jalani di bulan Ramadan ini sudah membawa kebaikan bagi diri kita sendiri dan bagi umat Islam pada umumnya. Sahabat pemirsa channel SDIT MTA, sebagaimana sabda Rasulullah SAW bahwasanya tola'a umruhu wa hasuna amaluhu, bahwasanya sebaik-baik umur itu adalah umur yang panjang dan pada umur itu terdapat kebaikan-kebaikan di dalamnya. Dan tentunya kita sebagai umat Rasulullah SAW tentu mengharapkan umur kita panjang dan umur-umur itu dapat terisi oleh amal-amal soleh kita. Yang kedua kalinya, sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana berkat dakwah beliau, berkat dakwah sahabat-sahabat beliau, berkat dakwah alim ulama pada zamannya, kita dapat merasakan nikmatnya Islam, kita dapat merasakan bagaimana Islam ini sebagai rahmatan lil alamin, sehingga di bulan ini juga sangat terasa sekali bahwasanya bulan Ramadan itu bulan yang penuh kenikmatan. Sahabat pemirsa channel SDIT MTA Sukoharjo, bahwasanya di penghujung bulan Ramadan sebagaimana yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai suri tauladan terbaik bagi kita, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, bahasanya Rasul itu adalah uswah, contoh tauladan terbaik bagi umat yang ada di dunia ini. Maka salah satu sunnah ataupun salah satu yang dinasihatkan kepada umat Islam untuk kita sebagai umat Islam adalah bahwasanya di akhir bulan Ramadan marilah kita sadda mizarahu, yaitu mengencangkan ikat pinggang kita,
untuk menyambut akhir bulan Ramadan dengan giat beribadah. Wa ahya lailahu, dan menghidupkan malam-malam di bulan Ramadan tidak hanya kita gunakan untuk menyambut datangnya Idul Fitri dengan cara berpergian, berbelanja di pusat-pusat perbelanjaan, menghabiskan kegiatan-kegiatan yang kurang bermanfaat. Tapi marilah kita wa ahya lailahu, yaitu menghidupkan malam-malam kita dengan bertakarub kepada Allah. Dan yang terakhir, wa aiqadha ahluhu, bahwasannya kesolehan kita tidak hanya untuk kita, tetapi kita harus menjadi seorang yang muslih, yaitu menjadikan amaliyah-amaliyah kita itu bermanfaat bagi orang di sekitar kita. Maka marilah di akhir bulan Ramadan ini kita mengajak keluarga-keluarga kita untuk bangun, untuk menghidupkan malam-malam di bulan Ramadan, sehingga apa yang menjadi harapan kita sebagai seorang muslim mendapatkan sebuah predikat la'allakum tattaqun, menjadi orang yang bertakwa dapat tercapai. Karena sebagaimana sabda Rasulullah bahwasanya ruba shaimin hadduhu min siyamihi alju, betapa banyak orang yang berpuasa karena mungkin tidak memahami hakikat puasa, mereka hanya mendapatkan alju, yaitu rasa lapar, rasa dahaga. Akan tetapi jika diniatkan dengan iman dan mengharap pahala dari Allah, insya Allah tujuan daripada puasa itu akan dapat tercapai. Kemudian yang selanjutnya juga sebagaimana sabda Rasulullah, rubba qaimin hadduhu min qiyamihi as-sahr, bahwasanya banyak orang yang melaksanakan peribadatan, ibadah, sholat sunnah, sholatul lail, tetapi karena kurang pemahaman bahwa tujuannya itu hanya lillah, bukan hanya mengharap penilaian orang, sehingga mereka dari ibadah-ibadah sholatul lail hanya mendapatkan tidak tidur. Sahabat pemirsa channel SDIT MTA yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan sedikit terkait amalan-amalan sunnah yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terkait bagaimana kita sebagai seorang muslim menyikapi, menyambut datangnya yaitu Idul Fitri, yang mana sholat Idul Fitri atau hari raya Idul Fitri ini merupakan salah satu perayaan hari raya umat Islam, yang mana setiap seorang muslim, pada tiap diri seorang muslim pasti mengharapkannya, walaupun tujuan akhir daripada puasa itu tidak hanya Idul Fitri. Maka pada kesempatan yang berbahagia ini akan kami sampaikan sedikit terkait sunnah-sunnah yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW terkait bagaimana dalam kita melaksanakan ibadah sholat Idul Fitri yang benar. Yang pertama adalah mengawali sebelum kita berangkat Idul Fitri, sholat Idul Fitri, tentunya yang pertama adalah kita mensucikan diri dengan cara mandi. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya Rasulullah ketika akan berangkat beribadah itu senantiasa dalam keadaan suci, keadaan bersih, keadaan wangi. Maka dalam kita melaksanakan sholat Idul Fitri pun yang pertama yang disunahkan oleh Rasulullah adalah melaksanakan mandi terlebih dahulu, sehingga badan kita bersih, badan kita suci dan wangi tentunya. Yang kedua kalinya adalah setelah kita mandi mempersiapkan diri. Yang kedua adalah memakai pakaian yang baik. Baik itu tidak harus mahal. Baik itu kalau dalam Islam yang penting adalah terbebas dari hadas dan najis, yaitu bersih, suci dan layak untuk dipakai. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat menyukai hambanya yang ketika menghadapkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala memakai pakaian-pakaian yang terbaik. Kemudian yang ketiga adalah melaksanakan makan, ya, sebagaimana yang sudah kita ketahui bersama bahwasanya sebelum kita berangkat untuk melaksanakan ibadah sholat Idul Fitri, kita dianjurkan untuk makan terlebih dahulu, untuk menunjukkan bahwasanya di hari itu kita sudah tidak dalam keadaan saum atau sudah tidak dalam keadaan puasa. Kemudian yang selanjutnya sunnah-sunnah Rasulullah
Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berangkat atau melakukan sholat ibadah sholat Idul Fitri adalah yaitu mengambil dua jalan. Jadi ketika berangkat sudah mandi, memakai pakaian yang rapi, sudah makan pagi, kemudian berangkat, bahwasanya yang disunahkan oleh Rasulullah adalah mengambil dua jalur, yang mana ketika berangkat menuju ke tempat sholat Idul Fitri dan ketika pulang dari sholat Idul Fitri itu melalui jalur yang berbeda. Itu adalah sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang selanjutnya, ketika kita sudah berada di tempat untuk melaksanakan sholat Idul Fitri, atau di tanah lapang, atau di halaman masjid, atau di tempat-tempat yang lain yang sudah sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh Rasulullah untuk digunakan sebagai sholat Idul Fitri, yaitu mengumandangkan takbir. Jadi ketika sampai di tempat sholat Idul Fitri, yang pertama kali dilakukan adalah mengumandangkan takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Itu adalah takbir, ya, takbir yang disunahkan atau diperintahkan untuk kita lafalkan ketika sampai pada tempat untuk melaksanakan sholat Idul Fitri, sampai nanti didirikannya sholat Idul Fitri, yang mana di situ ada diawali dua takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kemudian mengucapkan La ilaha illallah, Wallahu Akbar, kemudian ditutup lagi dengan takbir Allahu Akbar walillahil hamd, yang mana pada artinya itu kita mengagungkan, mengesahkan bahwasanya Allah itu maha besar. Allah itu tiada yang patut kita sembah, kita ibadati selain Allah Subhanahu wa taala, dan Allah itu maha segalanya. Pemirsa channel SDI TMTA, sunnah-sunnah yang selanjutnya setelah kita melaksanakan takbir ketika sampai pada tempat pelaksanaan sholat Idul Fitri, yaitu yang selanjutnya adalah melaksanakan sholat Idul Fitri atau mendirikan sholat sunnah Idul Fitri, yang mana untuk sholat Idul Fitri itu untuk tata caranya kami yakin sahabat pemirsa channel SDI TMTA semuanya sudah bisa memahami, yaitu kita laksanakan sebanyak 2 rakaat. Kemudian pada 2 rakaat tersebut kita laksanakan seperti halnya sholat pada umumnya, akan tetapi ada perbedaan pada jumlah takbir yang dilakukan sebelum membaca surah Al-Fatihah, yang mana kalau sholat pada umumnya hanya melakukan takbiratul ihram dan kemudian iftitah dan Al-Fatihah. Akan tetapi kalau dalam sholat Idul Fitri untuk rakaat pertama itu kita melafalkan takbir sebelum membaca surah Al-Fatihah itu sebanyak 7 kali. Kemudian untuk rakaat yang kedua itu kita laksanakan dengan melafalkan takbir sebanyak 5 kali. Baik, kemudian sunnah yang selanjutnya setelah mendirikan sholat Idul Fitri itu adalah menyimak atau mendengarkan khutbah sholat Idul Fitri, yang mana di dalamnya tentu banyak tausiah, banyak kebaikan bagi kita ketika kita menyimaknya. Kemudian yang selanjutnya, yang terakhir sunnah Rasulullah SAW ketika merayakan Idul Fitri itu adalah yang terakhir adalah saling mendoakan. Jadi setelah kita melaksanakan sholat, kemudian mendengarkan khutbah dari khotib, kemudian yang terakhir adalah saling mendoakan. Sebagaimana zaman Rasulullah SAW, karena ashabu Rasulillah SAW idza talaqa fi yaumil id yaqulu ba'duhum li ba'din taqabbalallahu minna wa minkum. Bahwasanya dulu dari sahabat-sahabat
Rasulullah SAW ketika bertemu di hari Idul Fitri, mereka saling mendoakan, saling mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, yang mana di negara kita, di negara Indonesia ini sangat baik sekali, dalam artian tidak hanya mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, tetapi secara zahir di Indonesia dilaksanakan yang namanya halal bihalal atau open house, yang mana di dalamnya itu ada serangkaian kegiatan yang salah satunya adalah juga saling mendoakan, saling meminta maaf, kemudian saling bersilaturahim, mengunjungi sanak saudaranya. Ini merupakan salah satu budaya yang insya Allah termasuk budaya yang baik, yang tidak melanggar syariat agama Islam, sehingga harapannya apa yang menjadi ibadah kita di hari raya ini, hari raya Idul Fitri, dapat sempurna, terlengkapi dengan ibadah-ibadah sunnah dan ibadah-ibadah wajibnya. Sahabat pemirsa channel SDIT MTA Sukoharjo, itu tadi beberapa sunnah yang dapat kita laksanakan di hari raya Idul Fitri, dan semoga apa yang kita laksanakan itu semuanya niatannya adalah lillahi rabbil alamin, sehingga apa yang kita laksanakan semuanya bernilai ibadah dan kita dapat memperoleh predikat la'allakum tattaqun, menjadi orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang semakin bertakwa. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan untuk tausiah pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga yang sedikit ini dapat memberi gambaran, penjelasan terkait apa yang harus kita laksanakan ketika datang hari raya, dan apa yang harus kita lakukan dalam menyikapi bahwasanya hari raya Idul Fitri itu tiba setelah berakhirnya bulan Ramadan, sehingga apa yang kita laksanakan di bulan Ramadan itu kita tutup dengan hari raya Idul Fitri. Ini bukan berarti ibadah-ibadah yang sudah kita laksanakan di hari-hari di bulan Ramadan itu sudah cukup, tetapi bagaimana kita lazimi, bagaimana perayaan Idul Fitri ini menjadi gerbang awal untuk kita menjadi insan yang lebih fitri kembali. Mungkin itu dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Ada salahnya itu dari kami, dan apabila ada benarnya itu hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.